Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Waalaikumsalam. Selamat TV? Senang saya Iqbal kembali hadir untuk Anda, yaitu dalam program Up to Date berikan info terkini. Dan pemirsa seperti biasa kita akan berbincang santai bersama narasumber kita luar biasa sekali dan pastinya ini akan memberikan informasi-informasi terupdate untuk kita semua. Dan narasumber kita kali ini ada Bapak Adin Jumiadi. Beliau merupakan General Manager dari Dapam Hotel Lubuk Linggau. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Waduh, hari ini ketemu sama Pak Adin, ini luar biasa sekali Pak Adin. Alhamdulillah. Dan ini kali pertama Pak Adin di Kota Lubuk Linggau, benar? Betul, betul. Waduh. Dan pemirsa di rumah, ini adalah Pak Adin Jumiadi. Beliau merupakan General Manager dari Hotel Dapam Lubuk Linggau dan ini orang baru. Bisa kan seperti itu ya Pak ya? Sebetulnya baru 6 bulan. Baru 6 bulan gitu ya, tapi baru ketemu sama saya ya. Dan juga pemirsa di rumah. Pak Adin, kita hari ini akan berbincang santai terkait masalah apa ya, eksistensi Hotel Dapam gitu eksis banget ya, meskipun ini masih dalam masa pandemi. Alhamdulillah. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengenal lebih dekat dulu nih sama Pak Adin, Boleh. termasuk pemirsa di rumah ya. Pak Adin baru 6 bulan di Lubuk Linggau dan ini benar kali pertama ke Lubuk Linggau. Betul, betul. Pertama kali. Wah, sebelumnya dari mana? Sebelumnya dari Jogja. Dari Jogja Iya. ke Lubuk Linggau. Betul. Waduh. Untuk di dunia perhotelan nih, ini udah berapa lama nih? Waduh, 30 tahun. 30 tahun. Oh my God. Berarti emang udah lama ya? Udah lama. Berarti udah masternya ya? Iya. Ah, Pak Adin. Sebetulnya exactnya itu 29 tahun. Ini 29 masuk ke tahun ke-30. Masuk di tahun ke-30. Iya, iya. Waduh, luar biasa. Dan masih tetap eksis ya Pak Adin ya? Alhamdulillah. Masih nyaman di dunia perhotelan? Enjoy ya. Enjoy ya? Enjoy. Kenapa sih lebih memilih dunia perhotelan? Ya, mungkin panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa. Panggilan hati karena saya dari dulu memang suka berinteraksi sama orang, Baik. suka memberikan pelayanan, suka di bidang jasa. Nah, itu yang Jadi jiwanya terpanggil Nah, gitu dari ya. situ, ya. Waduh. Nah, udah lebih kurang 29 tahun bahkan masuk ke 30 tahun ya. Ini udah berapa hotel yang dipegang nih? Banyak ya? ya lebih dari 10 hotel lah. Lebih dari 10 hotel, waduh. Dan ini artinya udah pas banget untuk hadir di Lubuk Linggau untuk memimpin Hotel Dapam Lubuk Linggau ya. Nah, Pak Adin, baru-baru ini tentunya pemirsa di rumah, tepat di tanggal 15 Desember ya, 2021 Hotel Dapam ini baru anniversary yang keempat tahun, waduh. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang udah dilakukan, diantaranya adalah bakti sosial kepada panti asuhan, benar ya Pak ya? Betul, betul. Dan juga ada beberapa kegiatan lainnya, yaitu ada doa bersama dan juga ada donor darah Betul, ya. betul. Dan ini beberapa kegiatan sosial yang insya Allah sangat bermanfaat sekali. Insya ya. Allah, amin. Nah, mengapa sih lebih memilih bakti sosial untuk kegiatan 4 tahun ini? Kenapa tidak ada acara yang lebih meriah lagi seperti Iya. itu? Sebetulnya satu di pikiran kami itu bahwa yang penting itu doing something tapi bermanfaat buat banyak orang. Oke. Sebetulnya pemikiran begitu. Maka kenapa kita pilih kan situasinya juga masih situasi pandemi seperti ini kan, kalau kita dengan pesta-pesta yang ini kan satu sisi masyarakat juga ekonomi dalam kondisi juga kurang Iya. bagus gitu kan. Karena keadaan ya. Yang bisa kita lakukan yang terbaik malah justru ini melakukan kegiatan sosial, Yep. donor darah itu bermanfaat buat masyarakat. Benar sekali, Gitu. dan ini amalnya banyak sekali. Insya ya, Pak. Allah, Ya, baik. amin. Pak Adin, harapan Pak Adin Ya. melihat Hotel Dapam yang udah 4 tahun berdiri ke Lubuk Linggau, Ya. dan Pak Adin juga merupakan orang yang baru ya memegang Hotel Dapam ini sendiri. Ya. Harapannya seperti apa nih? Tentu harapannya kita berharap tahun depan kita menjadi lebih baik. Amin. Lebih apa namanya? Kondisi ekonomi lebih baik lah kan. Iya. Sekarang kita tahu semua lah kondisi Covid, Aduh, ya sekarang kan. kondisinya Dampaknya semua masyarakat kena gitu Iya, kan. benar. Bahkan di Hotel Dapam, jaringan Dapam aja, bayangkan 3.000 karyawan kita rumahkan kan gitu kan. Ya Itu secara Allah. nasional ya. Iya. Nah, tapi alhamdulillah di Linggau ini kita masih eksis dan hampir semua Dapam kita masih eksis, dan kita sekarang hampir 52 hotel jaringan kami, jadi alhamdulillah masih eksis semuanya. Baik, waduh, dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih eksis ya. Ya. Nah, Pak Adin, mungkin bisa diceritakan sedikit nih ya awal mula berdirinya Dapam nih. Mungkin bisa di rumah juga yang baru Ya. mungkin yang baru hadir juga ya, baru nonton Siap. juga pengen tahu nih sejarah Dapam, singkat aja nggak apa-apa sih, silakan ya Pak Adin. Ya, sebetulnya Dapam ini kan posisinya agak nggak di center city gitu Iya, ya. benar. Agak di luar-luar. Tapi kami melihat ada potensi yang besar di sini. Satu, lingkungan
hotel kita ini masih sangat nature, jadi alami, asri. Kemudian kalau di kota itu sudah ada beberapa hotel yang di sana juga. Kami pengen cari cari tempat lokasi yang memang strategis. Awal mulanya kita bangun di sini kok kelihatannya agak jauh gitu ya. Tapi sofa menjadi pilihan. Kalau saya melihat justru tamu-tamu kami, kenapa pilih di sini? Banyak kami bertanya, kenapa pilih di sini? Ya lingkungannya seger, asri, terus nyaman, gitu kan? Nah itu kenapa kami bangun ini, dan ini kita bangun tahun 2017. Baik. Gitu. Di tahun 2017 dengan fasilitas yang begitu mewah, diantaranya ada swimming pool seperti ini kita lihat bersama. Ada swimming pool, ada restoran, ada lobby bar, ada karaoke juga, ada fitness, spa, gitu kan? Semua ada lengkap. Ruang meeting. Jadi seluruh pengunjung atau customer selain terbaik kita, mereka merasa nyaman dan terpuaskan. Itu yang jadi utama kami. Benar sekali. Kepuasan Anda adalah milik kami. Betul. Nah, kalau boleh tahu untuk kamar nih, kita ada berapa room sih di Hotel Davam ini sendiri? Kita ada 122 kamar. 122 kamar. Itu ada 4 tipe. Jadi ada tipe yang paling rendah itu tipe deluxe. Kemudian ada eksekutif, ada junior suite, kemudian ada suite. Gitu. Ada deluxe, kemudian ada eksekutif, kemudian ada junior suite, kemudian yang paling atas itu ada suite. Waduh. Nah, jadi kalau misalkan pemirsa di rumah nih kalau misal mau mungkin mengisi hari libur, mengisi waktu kosong, bisa langsung berkunjung ke sini ya. Dan ini salah satu pilihan, bisa dikatakan pilihan terbaik untuk memanjakan diri bersama keluarga, benar ya. Nah, untuk visi misi sendiri nih Hotel Davam ini seperti apa nih kalau boleh tahu visi misinya? Baik, sebetulnya visi kami adalah menjadi hotel terbaik di Lubuk Linggau ini dengan pelayanan yang profesional, jadi dan menonjolkan dengan kearifan lokal. Jadi yang ada di sini dengan keramah tamahannya. Baik. Kalau misinya sendiri ya pasti kita memberikan pengalaman terbaik buat tamu menginap di sini dengan pelayanan yang profesional, dengan keramah tamahan lokal, kemudian memberikan kesejahteraan, kenyamanan buat karyawan. Nah, teamwork yang ada di sini, mereka nyaman, mereka sejahtera, mereka ada karir, juga kan gitu. Kemudian juga buat owner juga kita harus memberikan hasil yang maksimal, memuaskan gitu kan dari owner. Buat pihak-pihak yang berkepentingan atau para stakeholder, pemangku kepentingan, kita juga bisa menjadi partner terbaik. Benar sekali, partnership ya. Baik, untuk visi misinya udah kita dengar, dan tentunya sesaat lagi pemirsa kita akan mengetahui apakah dengan udah berdirinya 4 tahun ini sendiri visi misinya udah tercapai belum, tapi nanti ya Pak kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di hari ini bersama di rumah. Telah bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini, dan masih bersama General Manager dari Hotel Davam Lubuk Linggau, yaitu Bapak Adin Jumiadi. Pak Adin, tadi kita sudah membahas bahwasanya visi misi daripada Hotel Davam ini adalah memberikan rasa nyaman, betul. Dan juga bekerja yang profesional pastinya. Betul. Nah, mengingat ini sudah 4 tahun berdiri untuk Hotel Davam di Hotel Lubuk Linggau. Apakah visi misi yang udah kalian buat sedemikian rupa, apakah ini sudah terrealisasi? Kalau visi ini kan untuk jangka panjang ya. Benar. Nah, tapi misi kami sudah berjalan, dan itu kan kita ada namanya tolak ukurnya. Nah, kita punya tolak ukur itu dengan kayak contohnya, misal sambil contoh goal apa yang kita capai. Alhamdulillah di beberapa periode kita udah capai goal. Kebetulan kalau tahun 2021 ini memang challenging ya. Benar. Kita tidak sendirian, bahkan hampir seluruh hotel mengalami hal yang sama. Ini memang challenging. Saya menyebutnya challenging karena sebetulnya ya masih tetap bisa kita lakukan sesuatu. Yang penting hotel itu masih berjalan, masih ini tidak sampai hotel tutup atau walaupun ada karyawan dirumahkan, tapi hotelnya tetap berjalan terus gitu, dan masih bisa beroperasi lagi gitu kan. Nah, Pak Adin sendiri ya,
Pak Adin kan orang baru ya di Lubuk Linggau dan mungkin masih mengenal daripada beberapa wilayah, bagaimana karakter orang Lubuk Linggau. Ini kalau di Lubuk Linggau ini Pak, orang bilangnya Wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Nah, ini udah mahir bahasa Lubuk Linggau belum? Belajar terus ya. Di mana saya berada di situ harus belajar bahasa. Baik. Nah, Pak Adin sedikit mungkin bisa kita pengen cerita sedikit, mungkin Pak Adin bisa menceritakan pengalaman Pak Adin sendiri ya. Udah 29 tahun berkecimpung di dunia perhotelan. Untuk Hotel Dafam Lubuk Linggau sendiri, apakah Bapak yakin nih bisa mengembangkan Hotel Dafam ini sendiri? Baik, insya Allah dengan bekal pengalaman, kebetulan kami di sini sekarang ini lagi kita kembangkan tidak hanya hotel aja, tapi kita kan ada ballroom yang sedang kami bangun sekarang. Benar. Kemudian juga kami kembangkan taman wisata Beliti juga. Anggon ya. Ya, taman wisata Beliti Anggon. Beliti Anggon, iya. Kebetulan sekarang ini kami punya program. Jadi semua tamu yang menginap di Dafam Hotel bisa menikmati fasilitas di taman wisata gratis. Waduh. Nah, gitu. Jadi kami antar dari sini, nanti kami jemput gitu. Wah. Masuknya gratis. Masuk gitu. gratis ya. Itu Karena, jadi setiap para pengunjung yang mau bermanja-manja di Hotel Dafam, kita manjakan kembali ya. Betul. Untuk dapat paket wisata ke sana ya. Waduh. Di samping bisa pakai kolam renang, sepuasnya. 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 Oke. Terus kita bisa di Taman Beliti Anggon itu karena ada bisa foto dengan rusa, bisa ngasih makan burung dara dan lain sebagainya, banyak wahana-wahana hiburan. Betul. Wahana hiburan untuk anak-anak banyak betul, ya. Betul. Ada ATV juga, ATV. Motor ini buat racing bisa. Baik. Buat racing ya. Nah, jadi pemirsa di rumah ya, ini pas banget untuk kita mengisi waktu libur bersama keluarga. Betul. Apalagi nanti pas tahun baruan ya bisa ya mungkin santai-santai bersama ya. Betul. Mungkin ada program-program khusus untuk tahun baru. Nah, untuk tahun baru kita ada program sebetulnya karena kemarin kan ada informasi PPKM level 3 ya, terus tiba-tiba kan nggak jadi. Makanya kami nggak bikin acara yang heboh, tapi tetap bermanfaat buat keluarga, juga menjadi memorable lah buat semua tamu-tamu yang ada di sini. Itu kita bikin acara namanya Pasar Geprak Silampari. Pasar Geprak Silampari. Ini seperti apa nih? Jadi konsepnya itu kita makan malam dengan ala tradisional. Baik. Kemudian di situ juga ada entertainment musik. Kemudian ada kayak reok atau barong gitu ya. Nah, gitu. Jadi digabungkan. Jadi ada sentuhan tradisional di sana. Betul. Jadi buat keluarga, buat ini pas untuk ya, melewati masa-masa pergantian tahun. Itu hanya untuk para pengunjung yang menginap aja atau boleh kita bisa dari luar? Bisa dari luar ya. Harganya 180.000 per orang. Baik, itu untuk harga untuk persennya ya? Iya, per persen. Oke, waduh. Kalau kamar 975.000. Baik. Untuk makan malam 2 orang dan sarapan pagi. Berarti nanti saya kayaknya tahun baruan di sini aja ya. Masih terjangkau. Masih terjangkau pastinya. Masih terjangkau. Pak Adin, pemirsa di rumah nih pengen tahu sebenarnya kan mengingat perjalanan Pak Adin yang begitu lama untuk di perhotelan dan ini kalau saya lihat itu begitu sukses loh Pak Adin memimpin hingga sampai ke Lubuk Linggau. Ini bukan hal yang mudah dicapai ya. Nah, kiat-kiat apa sih sebenarnya yang dimiliki sama Pak Adin mungkin untuk pemirsa di rumah untuk menjadi sosok orang yang bisa kan sukses seperti Pak Adin? Ya sebetulnya saya masih banyak belajar gitu, masih ini kan. Yang jelas basic yang harus kita kuasai sebagai orang hotelier itu minimal ada 3. Yang pertama itu kita harus menguasai skill. Baik. Yang kedua harus menguasai knowledge, pengetahuan. Yang ketiga punya attitude yang bagus. Nah itu dia. Itu yang harus ketiganya harus dimiliki. Betul. Kalau hanya punya 2 mungkin agak kurang. Bisa juga orang itu punya skill yang bagus, punya knowledge yang bagus, tapi attitude-nya nggak bagus. Agak kurang bagus. Nah, itu nggak bisa. Itu sangat mempengaruhi ya? Iya, sangat mempengaruhi. Attitude itu sangat penting. Attitude itu sangat penting. Bahkan nomor 1 adalah attitude. Baru skill, baru knowledge. Karena attitude itu kan di situ ada komitmen, ada integritas, ada kerjasama, teamwork, ada percaya diri, enthusiasm, optimistik, kan ada semua di situ. Semua terangkum di sana. Attitude. Di attitude gitu. tadi. Gitu. Waduh, jadi memang bukan hal yang mudah ya. Nah, kalau melihat daripada perjalanan Pak Adin sendiri kan ya, ini udah kemana-mana nih. Jujur nih. Iya. Tempat yang paling nyaman yang pernah dirasakan itu di mana?
di mana ya? Saya merasa di mana-mana nyaman. Nyaman ya. Tidak ada mungkin ini lebih ya. berkesan gitu. Karena saya tuh pindah daerah dan itu kan juga saya juga nggak pernah ngelamar juga nggak gitu, ditawarin, direkomendasikan, ditarik aja gitu kan. Baik. Jadi kalau saya niat ke sana ya Bismillah aja berangkat gitu kan. Baik. Jadi di mana situ saya berada, saya selalu melihat dari sisi positif. Baik. Jadi dapat sesuatu, kawan baru, teman baru, relasi baru, sesuatu banyak yang baru di sini. Bahkan banyak dapat keluarga baru ya Betul, dari betul. sini ya, waduh. Iya. Dan ini adalah salah satu hal yang mungkin tidak bisa dicapai banyak orang ya. Karena yang namanya kita memimpin di wilayah berbeda itu kita banyak dapat keluarga, merangkul lagi. Betul, betul. Dan kita harus bisa beradaptasi kembali Betul. ya. Nah, untuk Pak Adin, untuk Lubuk Linggau ini pilihan terbaik loh. Iya, Lubuk iya. Linggau orangnya enak-enak. Enak. Makanannya enak-enak. Enak, iya. Tempat wisatanya juga banyak. Iya. Dan kita semua doang semoga nyaman Iya, ya. amin. Oke, Pak Adin, setelah kita akan membahas masalah eksistensi daripada Hotel Dafam, Siap. meskipun saat ini masih dalam masa pandemi ya. Ya. Nah, untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini, dan kita masih membahas masalah yaitu eksistensi Hotel Dafam meskipun dalam masa pandemi. Pak Adin, kita tahu ya pandemi saat ini kan ini udah berjalan lebih kurang 2 tahun. Iya, Dan betul. jujur, bukan hanya Hotel Dafam aja, tapi seluruh sektor Betul. ini merasa begitu terguncang. Betul. Ya. Nah, dari masa pandemi awal sampai saat ini, kalau boleh tahu nih Hotel Dafam ini seperti apa nih? Ya, pertama karena ini kan COVID-19 Iya. ini kan Wabah. ya. Iya. Jadi pertama yang harus kita pikirkan itu kita harus eksis awal pertama itu. Kita Baik. harus eksis, gimana caranya harus eksis kan gitu kan. Tetap harus operasional berjalan. Iya. Nah, pada waktu itu kita berpikir keras gimana caranya supaya karena orang takut mengadakan trip, mengadakan perjalanan kan. Baik. Yang lain belum melakukan prokes, kami sudah melakukan. Udah duluan Oke. gitu. Dari masuk sampai di dalam itu tetap kita gunakan Prokes ketat ya? Ketat, ya betul. Baik. Gitu. Jadi begitu pemerintah sudah mencanangkan, kami sudah siap. Itu yang Baik. pertama-tama kita supaya waktu itu kita tetap eksis karena itu menjadi pilihan tamu di mana hotel yang prokesnya ketat, prokesnya disiplin dan semua mengikuti rule dari aturan itu. Untuk menjaga hygiene, kebersihan dan jaga jarak itu kita lakukan, makanya itu jadi pilihan. Baik, gitu. karena mereka jujur ini wabah corona atau covid ini bukanlah hal yang mudah, bukan musuh Betul. di depan mata Iya, ya. nggak Ketika kelihatan. mereka nyaman dan kita dari awal masuk mereka sudah kita layani dengan prokes, protokol covid yang begitu ketat ya, dan mereka nyaman. Oke, selain daripada itu nih, selain daripada prokes yang begitu ketat nih, apa sih yang membuat para pengunjung ini merasa lebih nyaman lagi? Yang jelas kita harus bisa memberi manfaat. Baik. Betul nggak? Kalau Benar. orang kita kerjasama dengan orang itu kalau nggak bermanfaat kira-kira bisa langgeng nggak? Sia-sia, nggak langgeng Iya kan? gitu, benar. Ya, intinya itu, Kak. Intinya bahwa kita itu harus bisa memberi manfaat. Entah itu dalam pelayanan, ya kan? Baik. Manfaat apa saja buat tamu yang kira-kira merasanya. Iya. Dan pihak ketiga juga begitu kan, dengan travel Benar. agent, dengan OTA, dengan government, dengan corporate gitu. Iya. Termasuk juga pemberian spesial harga itu kan juga manfaat buat Benar sekali, dan buat itu tamu, sangat kan? untuk seluruh warga Kota Lubuk Linggau sama menantikan harga yang gitu. begitu bervariasi. Betul, ya. gitu. Apalagi dengan diskonnya besar-besaran. gitu. Jadi kuncinya adalah tetap memberi manfaat kepada partner kita. Ketika kita memberi banyak manfaat, pasti akan bisnis kita akan langgeng. Benar sekali. Nah, kalau untuk eksistensi ini sendiri pasti ya Pak ya, meskipun kita sudah ada ketat di berbagai prokes Ya. di tiap sisi, pasti ada beberapa kendala ya. Kendala apa nih yang udah dirasain dari Hotel Dafam Lubuk Linggau selama masa pandemi? Kalau kendalanya itu ini yang terutama aturan-aturan yang ada PPKM level Iya. 3, level 4 gitu tuh Iya, yang ini terutama kendalanya dari luar ya. Kendala Karena luar. dari luar. Kalau dari dalam insya Allah sih nggak ada masalah. Kalau dari dalam selama tamu-tamu mengikuti standar protokol kesehatan yang sudah kami setting gitu. Jadi prinsipnya kalau dari dalam kita nggak ada masalah. Dan lebih banyak kendalanya karena faktor luar. Iya, gitu. benar. Sehingga orang tidak mengadakan perjalanan karena ada aturan-aturan yang
itu PPKM level 1, 2, 3 sampai 4 itu benar kan banget. nah, itu membuat bisnis kita agak Tapi bukan hanya hotel Dafam aja, Oh, iya, iya. tapi seluruh ya. Iya, betul. Termasuk dari terutama sektor jasa. Iya, iya. Sektor jasa itu benar-benar berpengaruh banget. Iya, ya. betul. Nah, kalau untuk di tahun depan, pergantian tahun nanti, ini kan banyak sekali acara-acara yang akan berlangsung ya. Iya, Di antaranya tadi kita ada program gala dinner. Apa Iya. tadi namanya saya lupa. kalau dilihat Geprak. pasar geplak Oke. pasar geprak Silampari. ya gebrak Oke. pasar gebrak Silampari nah itu Pasar Gebrak Silampari dan Iya. ini artinya kental dengan nuansa tradisional Ah, ya. iya, betul. Di antaranya nanti akan ada penampilan daripada reok atau barok. Iya, iya. Ya. Nah, gimana sih cara Hotel Dafam untuk apa ya? Untuk meyakini untuk masyarakat Lubuk Linggau ini loh kita punya event ini, ayo gabung gitu. yang jelas sekarang kan sudah terbukti banyak yang pesen udah banyak ya? makanya saya sarankan buat para pemirsa semuanya kalau mau liburan terutama nginep di Hotel Dafam segera pesen dari sekarang. Saya khawatir baik. beberapa teman nanti pada nggak dapat kamar itu. Jadi sekarang udah mulai rame nih. Oh sudah, terutama yang tanggal 31, tanggal 25 ke atas sudah ini. 20 ke atas sudah Ya, rame ya. Sudah 25 ke Waduh. atas sudah rame. Ya. Oke, berarti saya harus segera nih booking iya. room ya. Mulai dari hari ini nanti setelah ini saya mau booking room. Saya mau santai-santai. Jangan on the spot datang ya. Iya, benar. Lebih baik pesen dulu. Pesen dulu. Jadi benar-benar kita nanti langsung menikmati. Betul. Ya. Baik, nah untuk Pak Adin sendiri ya, seperti biasa di setiap akhir kita mempersilakan untuk narasumber kita untuk ya memberikan harapan atau mungkin ada sedikit informasi terupdate terkait masalah Dafam Hotel Lubuk Linggau ini sendiri. Ya. Kami persilakan Pak Adin. Baik, terima kasih. Jadi khususnya untuk masyarakat Lubuk Linggau, mari kita tetap jaga kondisi pandemi ini dengan menerapkan standar protokol kesehatan dan kita disiplin di mana saja kita berada sehingga harapannya di tahun 2022 itu pandemi sudah tidak ada lagi sehingga seluruh masyarakat bisa melakukan aktivitas normal kembali seperti sedia kala dan kita insya Allah bisnisnya juga makin membaik. Dan tentunya bukan hanya Dafam ya, kami berharap juga semua masyarakat itu lapisan. bisa ada perubahan ekonomi lah begitu. Baik. Itu aja. Dan juga tentunya pemirsa di rumah, kita sama-sama untuk tetap yang namanya mengikuti aturan daripada protokol COVID-19 ya Pak ya. Ya, betul. Menjaga jarak, menggunakan Betul. masker dan juga yang namanya menghindari kerumunan. Betul. Ya. Dan pemirsa di rumah jangan lupa untuk mampir ke Hotel Dafam Lubuk Linggau karena ada banyak sekali kegiatan yang akan berlangsung tepatnya pada malam pergantian tahun nanti ya. Dan untuk pemirsa di rumah bagi Anda yang mungkin mau menikmati malam tahun baru yang bersama di Hotel Dafam Lubuk Linggau sekarang booking dari sekarang. Betul, ya. betul ya. Dan nanti akan ada event yaitu Pasar Gebrak Silampari. Dan ada Waduh. beberapa hadiah kamar juga dan restoran maupun kolam Baik. renang Waduh. maupun juga kunjungan ke Taman Berita. Jadi bukan hanya sekedar makan kumpul aja, tapi banyak sekali hadiah yang akan kita berikan. Ya, Iya. baik. Terima kasih untuk Pak Adin Jumiadi yang telah Sama-sama. meluangkan waktunya untuk kita bersama di hari ini dan bisa di rumah semoga sama bermanfaat sekali. Bahwasanya banyak sekali promo-promo Hotel Dafam yang telah kita dengarkan bersama tadi dan juga mungkin bisa di rumah juga bisa langsung untuk hadir bersama di Hotel Dafam Lubuk Linggau tepat pada malam pergantian tahun. Ya, nikmati seluruh fasilitas yang ada, diantaranya ada swimming pool dan juga pastikan mereka kalian akan langsung diajak bersantai, berwisata di Bliti Anggon. Betul, terima kasih. Dan nanti saya akan langsung coba ke Bliti Anggon, boleh ya? Kita boleh, nanti boleh. jalan-jalan ke sana bareng ya. Kalau nggak ada transport kita antar. Kita antar Mas ya. Iya. Baik, terima kasih untuk Kan ada transport kita kan? Iya. Ada transport. Nanti Jadi kita punya transport nggak punya antar. transport aman. Semua aman. Baik. Terima kasih untuk Pak Adin Jumiadi dan juga bisa di rumah. Terima kasih banyak untuk waktunya di hari ini dan usai sudah bincang kita bersama General Manager Hotel Dafam Lubuk Linggau dan semoga bisa bermanfaat sekali dan saya Iqbal beserta narasumber pamit undur diri. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari TV. Waalaikumsalam warahmatullahi Punye wabarakatuh. kita gale.